Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febianti, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari Taman Bambu Runcing yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar. Di Polewali Mandar ada salah satu taman bersejarah, yaitu Taman Bambu Runcing. Berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Secara geografis, Taman Bambu Runcing ini lokasinya sangat strategis karena berada di pinggir jalan poros dan tidak jauh dari Pantai Bahari, salah satu destinasi wisata yang ada di Polewali juga. Taman Bambu Runcing ini sering didatangi oleh masyarakat untuk sekedar jalan-jalan, mengelilingi taman atau bersantai di sore hari, karena merupakan ruang terbuka hijau yang kini seolah menjadi ikon kota Polewali. Taman ini juga sering didatangi oleh para wisatawan sebagai destinasi wisata sejarah. Hawa sejuknya yang dapat menenangkan pikiran karena dikelilingi oleh pepohonan rindang dan beberapa tanaman bunga yang menyejukkan mata. Seperti namanya, di tengah taman terdapat patung para pejuang yang sedang memegang bambu runcing sebagai simbol dari taman ini. Patung ini dibangun oleh pemerintah sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa bambu runcing adalah senjata tradisional andalan masyarakat Indonesia yang dulu digunakan untuk melawan penjajah. Bahkan pemerintah setempat memang sengaja membangunnya sebagai wisata sejarah. Tercetusnya bambu runcing sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia, sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Maka dari itu, para pejuang Indonesia menggunakan peralatan seadanya untuk dijadikan senjata, yaitu bambu. Pencetus bambu runcing pertama adalah Kiai Supci Parakan asal Temanggung, seorang ulama. Kiai Supci tinggal di sebuah pesantren. Ketika rakyat sedang berjuang, banyak santri yang juga ingin ikut terjun dalam pertempuran. Berawal dari situ, Kiai Supci kemudian memperkenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri. Para santri dan rakyat yang akan berjuang terlebih dahulu diajarkan cara membuat bambu runcing. Bambu-bambu dikumpulkan oleh para santri dari tegalan. Mereka kemudian meruncingkan bambu tersebut hingga lancip, lalu diolesi dengan cairan. Beberapa laskar rakyat yang juga menggunakan bambu runcing sebagai senjata adalah Laskar Hizbullah dan Sabilillah, serta Tentara Keamanan Rakyat. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya senjata tersebut sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Bagi Belanda, bambu runcing dianggap sebagai pembunuh dalam keheningan. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak akan mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Para penjajah juga mengakui bahwa mereka lebih baik mati karena ditembak dibandingkan dengan senjata bambu runcing. Bagi mereka, luka peluru masih bisa diobati, sedangkan bambu runcing tidak. Senjata ini akan membunuh musuh secara perlahan akibat infeksi. Taman ini juga dibuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya apapun. Hamparan rerumputan hijau yang indah berhiaskan tanaman dan bunga yang tertata rapi seolah menghiasi keindahan taman ini. Dan sampai sekarang masih dirawat keasriannya oleh masyarakat setempat. Suasana taman yang nyaman, tak heran jika banyak masyarakat dan wisatawan yang betah dan berlama-lama di taman ini. Dengan pemandangan yang berbeda-beda, sehingga menarik wisatawan lokal maupun luar daerah Polewali untuk berkunjung ke Taman Bambu Runcing ini. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai sejarah dari Taman Bambu Runcing Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.